Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga menentukan dan pihak yang menuduh secara tidak. Itu kalau satu aset aja misal kurang daftar sertifikat. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, Anda lihat ya, saya kembali memakai baju bernuansa merah. Artinya ini berita yang hot. Rasanya ini yang paling hot dibanding berita-berita hot yang sebelumnya. Apa itu? Ini dia. Kemarin, Bareskrim menyatakan secara resmi bahwa ijazah Jokowi setelah diteliti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri dinyatakan asli. Mampus deh tuh trio kwek-kwek ya. Iya, kalau asli dan dinyatakan resmi oleh Bareskrim Polri, artinya semua tuduhan itu adalah fitnah. Kasihan nih ya. Artinya yang memfitnah itu ya, kena deh tuh. Kena deh lo ya. Oke, kita akan bahas nih ya. Jangan di skip kalau nonton video saya sampai Anda melihat sedetil-detilnya. Ini menarik. Kita mulai dulu mengenai, langsung lah ini ya, hubungannya dengan ijazahnya Pak Jokowi. Ya, di situ ada berita dari TV News, pihak UGM, kalau kita lihat di situ ya, menyatakan ijazah Jokowi asli, kenapa ribut ya. Nah, kemudian redaksi TV One menyatakan bahwa mereka mendapat buku tahunan alumni UGM. Iya kan, setiap tahun, setiap kali wisuda itu ada buku tahunan namanya. Sebelumnya juga sudah pernah saya bahas. Di dalam buku tahunan itu ada foto Jokowi dan Pak Jokowi dinyatakan salah satu lulusan. Ya, nah di sini dikatakan mereka redaksi TV One ini mendapatkan buku tahunan alumni UGM dari salah satu sumber yang tidak berkenan dipublikasikan identitasnya. Pada buku tahunan tersebut ada tertulis nama Joko Widodo serta fotonya. Nah, beberapa haters ya, anak-anak Abah dan anak-anak banteng mencret tuh ya. Wah, itu bukunya cetak ulang, palsu. Pokoknya semua yang menyangkut itu palsu. Ya udah, kita lihat saja ya. Nah, ini dia nih. Brigadir JM ya. Bilang begini, semakin parah aja otak si Panci ini, Roy Panci maksudnya ya. Ini tuduhan serius, mestinya UGM melaporkannya secara resmi, biar membusuk di penjara. Nah kan sama Jokowi sudah dilaporkan, UGM masih belum melaporkan nih ya. Kenapa Brigadir JM ini marah gitu ya? Karena ini ada berita di inews.id ya, di mana Roy Suryo menuding UGM ubah data dekan demi ijazah Jokowi. Loh, berarti kan dia nuduh lagi kan? Ya udah, harusnya UGM menuntut ya, dilaporkan aja ya, biar diperiksa lagi. Jadi ya, banyak dia nanti ya. Nah, Dante juga mencuit berhubungan dengan itu, bahwa tadi itu adalah tuduhan yang sangat serius. Ya, jika UGM tidak melakukan klarifikasi atas tuduhan Roy Panci, ini berarti UGM sudah kebangetan banget. Harus respon dong ya. Nggak bisa dong sebuah tuduhan serius dibiarkan. Ini menyangkut kredibilitas UGM yang diakui dunia. Ya, dituduh seenaknya sama Roy bahwa memasukkan data demi ijazah Jokowi. Ya kan? Kurang ajar kan si Panci. Nah, Vicky Yosi bilang setuju. Untuk apa? Setuju jika UGM Yogyakarta kan sekarang lagi diminta nih ya untuk bertindak tegas pada alumni-alumninya seperti Roy Suryo, Tifa, dan juga sebenarnya Rismon kan sebenarnya juga lulusan UGM sebelumnya ya, S1-nya. Ya, Anda boleh cek lah ya.
Yang menuduh UGM Yogyakarta membuat ijazah palsu buat Jokowi. Kan kurang ajar ya. Ya, jadi UGM harus melaporkan tindakan pencemaran nama baik dan tuduhan tersebut. Dan UGM juga diminta untuk mencabut ijazah Roy Suryo dan kawan-kawan itu ya. Astaga, karena dinilai mempermalukan UGM. Oke? Nah, kalang kabut Roy ini ya. Kemarin kan sudah saya bahas sebelumnya bahwa Roy, Tifa, dan Rismond mendatangi Komnas HAM ya. Nah, di sini dia secara resmi nih, ini berita kemarin nih, Tempo ya, membuat laporan ke Komnas HAM perihal ijazah Jokowi. Laporannya apa? Jadi begini katanya. Kemarin tanggal 22, iya, dia membuat pengaduan resmi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Roy Suryo dan kawan-kawan ini merasa dikriminalisasi atas laporan Jokowi soal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Lah, lu nuduh-nuduh, apalagi Rismond tuh, yakin 1000% palsu. Kalau berani, laporkan saya. Begitu dilaporkan, bilangnya dikriminalisasi. Astaga. Nah ini dia nih, tukang memaki, mencuit tentang Rismond ya. Dia bilang, memang siapa ini Rismond ya? Sampai memerintah Bareskrim Polri. Jadi Bareskrim Polri diperintah begini begitu. Apa yang dia perintah? Dia minta Bareskrim itu harus menunjukkan ijazah asli Jokowi. Astaga. Sudah dikasih ke Bareskrim, sudah diperiksa, ntar kita lihat ya. Tapi dia ke kiri ke kanan ngalor ngidur minta Bareskrim tunjukkan ijazah aslinya. Siapa sih lo ya? Bareskrim itu punya kewenangan tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak tanpa intervensi pihak lain, tanpa disuruh-suruh. Paling nanti kalau kan sudah diambil balik sama Pak Jokowi ijazah asli setelah diteliti di pusat laboratorium. Nanti dia bisa bikin alasan, iya Bareskrim nggak berani nunjukin ijazahnya. Udahlah kita lihat aja ya, makin seru nih. Nah, mereka ini ya, terutama si Tifa dan Rismond menuduh ijazah Jokowi palsu. Tapi nggak sadar bahwa gelarnya si Tifa juga palsu. Kan sudah dinyatakan sama STF Driakarya ya, bahwa Tifa itu bukan lulusan S3 dari STF Driakarya. Begitu juga Rismond, bukan lulusan Universitas Yamaguchi. Ini universitasnya yang memberikan pernyataan. Kalau UGM kan memberikan pernyataan Jokowi lulusan UGM dan ijazahnya asli. Mereka ini berdua, Tifa dan Rismond, justru gelarnya palsu. Jadi palsu, nuduh palsu. Maling, teriak maling. Astaga. Nah, sehari sebelumnya, Rismond di berita Fajar Qoaidi bilang bahwa besoknya dia akan diperiksa di Polda Metro Jaya. Kemudian Rismond bilang, kalau dikriminalisasi itu sudah resiko. Nah, di sini dia bilang, kalau dikriminalisasi. Padahal kan, kalau laporannya dia bilang, dia dikriminalisasi. Padahal di sini kalau. Artinya belum dong. Ya, catat ya, sehari sebelumnya dia bilang, kalau dikriminalisasi itu resiko. Wih, ntar kita lihat ya. Tapi ternyata dia absen, ya, tidak hadir dalam pemeriksaan polisi, ya kan? Astaga, malah datang ke Komnas HAM ini, ya, lapor, ya. Inilah orang-orang otak dungu, wih, dungu saya dipakai, merasa paling hebat, paling benar. Sekarang panik ketakutan masuk penjara. Mencari perlindungan kesana kemari, didukung oleh orang tolol. Rasain lo, ya. Akhirnya, kemarin, ya, breaking news, ya. Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Kita saksikan videonya, oke? Registrasi mahasiswa tahun ajaran 1980-81 atas nama Joko Widodo tertanggal 28 Juli 1980 di arsip Fakultas Kehutanan UGM telah diuji secara laboratoris oleh Puslapor yang dinyatakan
belangko adalah identik atau produk yang sama dengan pembanding terhadap koran tersebut telah dipastikan keasliannya melalui keterangan staf perpustakaan. Kemudian, adanya surat pernyataan atau janji mahasiswa atas nama Joko Widodo tanggal 28 Juli 1980 yang telah diuji secara laboratoris oleh Puslapor dan dinyatakan belangko adalah identik atau produk yang sama dengan pembanding. Kedua, penyelidik mendapatkan fakta bahwa benar Bapak Insinyur Haji Joko Widodo melaksanakan perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM melalui bukti adanya hasil studi KHS atas nama Joko Widodo nomor induk mahasiswa 1681/KT. Anda lihat ya, masih panjang lagi lah. Jadi Pak polisi ini menjelaskan bahwa dia sudah periksa ada surat registrasi ketika mulai jadi mahasiswa, surat janji mahasiswa, dan dokumen-dokumen lain sudah diperiksa. Asli. Aduh. Nah, Alex akhirnya juga mencuit, breaking news, fix 100% ijazah S1 Pak Jokowi asli. Ya, lanjut proses hukum yang memfitnah ijazah Pak Jokowi palsu. Rasain. Kampungan Nora juga bilang, breaking news, Bareskrim Polri menyatakan hasil uji forensik dan keterangan saksi dari UGM, teman kuliah, dan tempat kuliah kerja nyata, ya, yang ujung-ujungnya berarti ijazah Jokowi itu asli dan identik. Ijazah SMA Jokowi juga dinyatakan asli dan identik. Babak baru buat Roy Panci, Rismond, dan Tifa serta kawan-kawannya. Terancam hukuman 5 tahun ke atas. Rasain lu, mampus deh. Aprilia juga bilang, breaking news, Bareskrim menyatakan ijazah Pak Jokowi baik ijazah SMA dan ijazah S1 adalah asli. Mampus lo kelompok tukang fitnah. Siap-siap lo Roy Panci, CS, dan Tifa masuk bui. Ya, penjara menunggu. Ya. Nah, Balapurik juga bilang Bareskrim Polri sudah umumkan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, ijazah S1 Jokowi dipastikan asli. Dan itu pertanda bahwa akan muncul fitnah baru yang akan diumbar oleh Tifa bersama dengan gerombolannya. Alah, itu pasti polisi dibeli sama Jokowi. Polisi takut sama Jokowi. Iya, nanti umbar aja terus fitnah ya, biar tambah banyak kesalahan lu. Vicky Osi bilang, saya kasihan dan sedih, kata Pak Jokowi ya. Nah, tinggal tunggu tahapan proses hukum selanjutnya, yaitu penangkapan pelaku-pelaku hoax tuduhan ijazah palsu. Dia sebutin tuh namanya, Tifa, Roy Suryo, Roy Sianipal, Rizal Fadilah, Kurnia, Egy Sujana yang katanya lagi sakit di luar negeri. Semoga diberi hukuman berat. Setuju. Nah, Detik News juga memberitakan Bareskrim ungkap bukti deretan juga kuliah lapangan Jokowi, yaitu kuliah kerja nyata di Boyolali. Ada banyak buktinya, bukan hanya ijazah aja yang diperiksa. Ya kan, di sini dia bilang dia menemukan bahwa bukti kuliah lapangan hingga kuliah kerja nyata asli. Ada surat keterangan lulus ujian praktek atas nama Joko Widodo tahun 84 yang diarsipkan oleh Fakultas Kehutanan, ya. Kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro pada konferensi pers kemarin, ya. Pak Juhandani melanjutkan pihaknya juga menemukan dokumen uraian ujian dan praktek tingkat sarjana atas nama Joko Widodo dengan nomor mahasiswa 1681/KT. Di dalam dokumen itu juga dijelaskan bahwa Jokowi telah melaksanakan kerja praktek tingkat 1 sampai dengan skripsi. Mati loh. Kemudian Detik News juga menyatakan Bareskrim juga uji lab for skripsinya. Ya. Kan katanya Roy Suryo dan Rismond skripsinya palsu tuh. Mampus lu, asli, identik ya. Rasain lo ya.
Ya, yang uji oleh lapor itu adalah skripsi yang ditulis Jokowi yang berjudul Studi tentang Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kotamadya Surakarta. Ya, skripsi tersebut sudah diuji puslapor dengan skripsi rekan-rekan senior dan junior Bapak Joko Widodo dan hasilnya dinyatakan asli. Nah, oleh karena itu, Bareskrim kemarin menyetop penyelidikan laporan dugaan ijazah palsu Jokowi. Di satu sisi Pak Jokowi melaporkan, di sisi lain ada orang yang melaporkan. Nah, atas pelaporan terhadap Pak Jokowi itu sekarang di stop karena kan sudah dinyatakan asli. Ngapain diselidikin lagi? Nah, apa dampaknya? Dampaknya adalah Bareskrim memutuskan menghentikan penyelidikan laporan. Jadi yang melaporkan Pak Jokowi itu palsu ijazahnya dihentikan karena tidak menemukan tindak pidana. Ya, yang melaporkan itu siapa? Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA. Ya, Rizal Fadila, Egy Sujana dan kawan-kawan. Udah nggak perlu dilanjutkan lagi karena sudah dinyatakan asli. Ya. Tidak ada perbuatan pidana, jadi dihentikan. Mampus lo nuduh, ya, lo laporkan, ternyata tidak ada tindak pidana, kembali ke kamu, ya. Aduh, Rizal Fadila, aduh, Egy Sujana, kena juga nih. Nah, ini dia nih, ya, Deddy Nur. Pak Jokowi bajunya sama sama saya, yang merah nih di foto ini. Deddy Nur bilang, ngopi dulu sambil memantau perkembangan kesehatan mental tetangga yang kabarnya sedang panik. Yaitu siapa? Roy Panci, Tifa, Rismon, Egy Sujana yang lagi sakit di luar negeri, Rizal Fadila, Kurnia, dan juga Abraham Samad, mungkin juga nanti sebentar lagi Refli Harun, dan lain-lain. Oke? Jadi selamat ngopi ya Pak Jokowi ya, selamat memantau ya. Oke, demikian saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.